Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Amal Ismail Al-Manwar yang saya banggakan, alhamdulillah setelah lebaran ini baru ini pertemuan yang pertama ya. Ya, setelah libur baru pertemuan yang pertama. Seyogianya bulan tadi kita ngisi, tapi bulan tadi saya tidak, 2 kali absen, saya nggak ikut. Dan kita baru memulai ngaji kitab hadis, yakni kitab Mukhtarul Ahadis karangan Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Semuanya sudah pegang fotokopiannya karena kita belum beli per kitab ya, tapi nggak apa-apa, fotokopinya juga sama. Silakan dibuka di halaman 4. Ya. Yang belum dapat nanti dicariin. Ya. Dan insya Allah mulai hari ini untuk pengajiannya akan saya siarkan langsung. Berbagi, siapa tahu ada yang di rumah, yang jauh mau ikut ngaji, nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang dari hadis yang kelima. Ayatul munafiqi salasatun. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Halaman 4. Halaman 4 hadis kelima. Saya ulang ya. Ayatul munafiqi salasatun. Idza haddatsa kadzdzaba. Idza haddatsa kadzdzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Rawi Syaikhan an Abi Hurairah. Syaikhan ini dikenal riwayat Bukhari Muslim, Syaikhan. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara berdusta. Kalau bapak ibu, ibu saja. Kalau ibu merasa tidak pernah berdusta, tidak masuk munafik. Tapi kalau ternyata malah sering mendustai, nah itu ada tanda-tanda masuk. Ya. Tapi kalau tidak pernah berbohong, tidak pernah membohongi dengan sengaja maksudnya. Ya. Berbohong beda dengan lupa. Ya. Berbohong juga berbeda dengan tidak ingat. Berbohong itu disengaja memang. Entah tujuannya apa. Ya. Bisa tujuannya untuk mencelakai, bisa tujuannya untuk meraup keuntungan, bisa tujuannya untuk bikin orang marah. Nah, itu berbohong. Bisa juga berbohong untuk menghindari apa? Tuduhan. Hanya ada beberapa bohong yang dibolehkan, itu bohong untuk berdamai, mendamaikan boleh. Ya. Berbohong. Atau berbohong ketika ada bahaya yang ibu di situ tidak tahu sama sekali asal usulnya, tapi kalau ibu tidak berbohong hari itu bisa berbahaya, orang bisa mati. Boleh berbohong sementara itu. Ada dicontohkan kalau ibu sedang duduk di situ atau lagi ngaji lah begini kira-kira ya. Datang ada orang lari minta tolong, ketakutan. Rupanya orang ini dikejar siapa lah, mau dibunuh gitu, mau parang. Dan masuk ke sini. Bu, tolong bu, aku dikejar orang. Kenapa? Orang nak bunuh aku. Nanti dulu ditanya kenapa-kenapanya. Bener nak bunuh? Masuk ke sini. Jalan di sini. Diam kita. Kita tidak tahu gitu ya. Abang masuk. Wih, mana mau parang. Nah, jadi siapa yang akan jawab nih? Saya akan jawab. Ketika saya berancam jawab, saya pindah dulu duduknya, jangan di sini gitu kan. Nah, saya pindah ke sana, ke sini gitu kan, masuk. Pak, ada ibu masuk sih.
Selama aku di sini nggak ada. Nah, boleh. Nah itu bohong. Nggak ada. Jadi kemana? Nggak tahu. Ibu tanya, nggak ada yang tahu. Pulang. Tapi benar selama aku di sini kan? Iya, lapin dari sini. Lapin dari sini kan. Nah itu menghindari supaya kita tidak bohongnya telak gitu kan. Ya kita berbohong, ada di sini masuk. Tapi di situ tujuan kita menyelamatkan orang itu supaya tidak dibunuh. Nah, kita pindah dulu, dijawab. Nah, terus melengos dia, pergi, hilang. Baru kita tanya, selamatkan dia. Salahnya apa? Nah, yang seperti itu. Tapi kan jarang-jarang begitu ya. Ya mudah-mudahan kita nggak ketemu lah yang benar-benar begitu. Ya. Idza haddatsa kadzdzaba, kalau ngomong bohong. Termasuk hoak itu yang sering disebarkan dia itu. Itu kerjanya orang munafik itu. Ya. Orang yang tidak menginginkan kedamaian, orang yang tidak menginginkan kebaikan. Hati-hati ibu tidak usah ikut-ikut. Kita yang punya handphone dalam grup itu, kalau ada berita masuk, tulisan masuk ke handphone kita, sebaiknya dibaca dulu. Ya. Pertama dengan dibaca itu kalau bagus jadi ilmu buat kita. Kalau mencurigakan, isinya sudah menjelekkan siapa, menyebut siapa, dijelek-jelekan. Kalaupun kita tahu dia seperti itu, tidak perlu diterusin. Hapus saja, sampai di kita aja. Dan kita bukan meminta orang supaya tahu orang ini. Kita bukan minta supaya, apalagi kalau sudah seorang pejabat ini dan sebagainya. Tidak usah ikut-ikutan kita. Astagfirullah, istighfar saja. Udah hapus saja. Nggak penting. Nyebar-nyebarin. Ya kalau benar pun enggak juga apa untungnya. Ya kan? Lebih baik udah hapus aja. Coba kalau salah dan ternyata diusut, ya kita juga ikut kena. Penyebaran berita bohong. Ada undang-undangnya, ITE. Ya. Sudah banyak orang yang gara-gara jempolnya lentik gitu masuk penjara. Ya. Apalagi secara langsung merekam sendiri begini. Menjahatin orang, jelek-jelekan orang tanpa ada bukti, sebar. Orang senang dengar, disebarkan pula. Nah, itu asli. Ya. Jadi kita nggak usah ikut yang kerja-kerja begitu. Tapi kalau harus dibaca, ayat Quran ini bagus ini. Ada tafsirnya, boleh di-share, nggak apa-apa. Tujuan kita memberi ilmu pengetahuan berbagi. Tapi sekali lagi saya sampaikan, sebelum share, dibaca dulu. Kalau baik, insya Allah ikut baik, dapat manfaat. Tapi kalau jelek, kita tidak akan membagikannya. Cukup sampai di kita. Dan kalau yang ibu terima juga berita aib seseorang, itu tidak usah diterusin. Sampai di kita. Ya, kenapa? Bagaimana rasanya kalau yang dijahatin itu aib kita? Ya, aib kita sendiri yang tersebar di internet, beredar di grup. Kira-kira gimana nih kalau disebarin? Kita pasti nggak enak. Dan sesama muslim kan dianjurkan menutupi aib saudara, aib teman. Ya kalaupun kita tahu hari-hari, nggak usah cerita ke orang-orang dia begini, nggak perlu. Ya, membuka aib orang itu, membuka kelemahan kesalahan seseorang itu hanya boleh jika diperlukan di pengadilan. Kalau bukan di pengadilan tidak usah. Berhadapan langsung boleh, berhadapan dengan orangnya, memberitahu itu bukan menjelekkan, memberi nasihat, berbeda. Boleh. Saya misalnya salah, saya ngambil duit punya Bu Alia, diem-diem. Ketahuan, Bu Alia ngomong, Pak Ustadz kenapa ngambil duit saya? Paling-paling saya minta maaf, selesai, ganti, sudah, ya nggak masalah. Tapi kalau ketika ibu melihat saya ngambil, naudzubillah min dzalik ya, berbuat yang tidak baik, ibu cerita ke orang-orang, nah ini yang nggak boleh. Bukan karena saya, siapapun, kalau ibu melihat kejelekan seseorang, itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau mau dibagiin ke saudara-saudara, tidak ada menyelesaikan masalah. Yang ada memperruwet masalah. Ya, cukup kita yang tahu. Kalau memang ada proses ke hukum, masuk karena hukum, boleh kita bersaksi. Benernya Pak, aku nyingok nih, budak ini kemarin masuk di kamar mandi berdua Pak. Tapi aku tidak tahu lagi ada apa di dalamnya. Boleh kalau macam itu. Itu di pengadilan, hakim yang bertanya. Ya, tapi kalau tidak itu bukan.
Artinya ini Pak, yang perbuatan misalnya yang bisa menyebabkan orang lain kayak apa dirugikan oleh orang itu, perlu ada kan mengatakan boleh cuci tangan itu batasannya setiap. kenapa? Kan misalnya ada perbuatan seseorang, Ya. dan dia itu perbuatannya itu merugikan orang lain. Ya. Kalau kita diam, misalnya akan banyak yang dirugikan. Ya. Itu gimana Pak? Boleh, kalau kita sanggup mencegahnya, kita langsung mencegah. Sampaikan mencegah. Kalau kita tidak sanggup mencegahnya langsung, sampaikan kepada orang yang punya kewenangan bisa mencegah dia. Ya. Supaya dia dipanggil. Ya. Misalnya di sini, di kampung ini ada orang yang membahayakan. Setiap malam kerjanya manjat rumah orang. Ya. Buka genteng, ngambil apa, dan ibu tahu itu. Nah, supaya tidak menjadi masalah lebih panjang, siapa yang berwenang manggil orang ini? Pak RT, unsur pemerintahannya. Ibu datang ke Pak RT. Assalamualaikum, salam. Ada apa Bu Esti? Maaf Pak RT, saya melihat seseorang dan saya tahu itu warga kita Pak RT. Kenapa? Manjatin rumah orang udah 3 rumah dijempolnya. Dan saya dengar ada orang kehilangan, tapi tidak ada tahu siapa pelakunya. Tapi saya tahu Pak RT, dia manjat itu. Terima kasih Bu Esti. Tapi Bu Esti nanti siap dipanggil jadi saksi. Siap Pak. Harus bertanggung jawab apa yang kita omongin. Dan ibu harus punya bukti yang benar melihat itu benar melihat. Nanti Pak RT bertindak. Oh si Anu, sebutkan si Anu rumahnya di sini. Ini. Nanti panggil Pak RT. Ketika dihadirkan. Nah itu menyelesaikan masalah. Tapi kalau ibu ngomongnya dengan semua orang, belum tentu. Entah yang dilihat itu bukan dia ternyata. Nah, ketika Pak RT manggil, kan tabayun di situ. Benar kau nanjak? Tidak. Tapi lah 3 kali kau tuh. Samo, ada yang lihat kamu. Tidak apa? Sini Bu, coba jelasin. Ibu ngomong tok-tok. Benar tak? Iya Pak. Nah, udah, benar berarti. Nah itu. Jadi, bukan soal dendam atau tidak ya. Ya kalau disebarkan dendam, tapi kalau melalui yang berwenang insya Allah tidak. Karena mungkin nanti Pak RT akan lebih bijaksana menyampaikannya, memanggilnya gitu kan. Dan dia tidak dipermalukan di situ. Tidak dipermalukan. Gitu. Ya kalau ketemu Pak RT malu ya salah sendiri, orang dia sudah jalan. Tapi kalau justru kita menyebarkan dengan orang-orang sementara kita juga buktinya lemah, nah itu yang jadi masalah. Orang sesungguhnya tadi kita benar, tapi karena orang merasa dipermalukan, dia merasa lebih paham dan dia ngelapor, menyebarkan fitnah, akhirnya kita yang kena. Nah itu ya. Nah ini cerita tentang omongan ya. Berbohong tidak boleh, melihat aib, melihat kesalahan pun kalau kita tidak punya kewenangan tidak usah menyebarkan. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dusta, diingkari. Ya saya kira kalau ibu-ibu kita yang berlabel muslimin muslimat, saya kira tidaklah sengaja untuk mengingkari janji, kan tidak ya. Ya kalau persoalan mohon maaf, mungkin kita ngambil barang kredit gitu kan, bayar setiap tanggal 10 gitu kan, terus pas tanggal 10 enggak bayar tapi ada ibunya enggak lari, Bu, nak ngambil duit belum ada, apa itu bohong? Bukan bohong itu. Pas jatuh tempo duitnya enggak ada, tapi benar tidak ada, bukan ada tapi tidak mau bayar. Beda orang enggak mau bayar dengan orang yang tidak ada buat bayar. Dia akan terima konsekuensi kalau memang karena tidak ada. Tapi kalau bohong, dia tidak mungkin menerima konsekuensi. Yang ada dia kabur atau bohong. Nah itu ya. Nah kalau orang ingkar janji kan ada konsekuensi, ya, ada hukuman. Ya silakan. Wa idza tumina khana, diberi amanat khianat. Diberi kepercayaan khianat. Disuruh pegang duit arisan, kabur, dibawa duitnya, dipakai jalan-jalan. Masya Allah. Contoh-contoh aja itu, contoh kecil. Yang gede-gede mungkin banyak. Diangkat menjadi pejabat, memakan duit orang, itu kan, menyalahgunakan wewenang.
Ya toh? Bikin kebijakan yang merugikan masyarakatnya. Alah banyak hal, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tandanya orang munafik. Tentu bukan cuma ini tandanya. Banyak dalam Al-Qur'an ada potongan ayat mengatakan wa idza qamu ila shalah qamu kusalaha. Wong nak salat males ya. Salat tapi malas. Itu hati-hati udah masuk. Tanda orang munafik begitu malas. Gitu. Ya. Lanjut ya. Ayatul Izzi wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarik fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabirhu takbira. Ayat keperkasaan Allah ialah, katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkan dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Ini tentang kemuliaan Allah, ya. Allah itu tidak butuh bantuan hamba, makhluk tidak butuh. Allah tidak butuh kita, ya. Satunya Allah bukan satu dari pecahan perhitungan, bukan satunya gabungan dari beberapa unsur, bukan. Satunya Allah yaitu Ahadun, Maha Satu, Maha Esa. Jadi tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak bisa dibandingkan seperti kita. Kita pegang pena, satu pena, dicabut tutupnya jadi dua, gitu kan? Jadi dua benda digabungin jadi satu. Bukan itu. Ya. Kita tidak bisa mengumpamakan satunya Allah dengan satunya makhluk, tidak bisa disamakan. Allah yang Maha Satu, Allah Maha Tunggal. Kemudian Allah juga Maha Perkasa, ya. Maha gagah dan perkasa. Tidak bisa ditandingi dengan kehebatan makhluknya. Yang makhluknya aja yang ciptakannya Allah. Allah tidak bisa diserupai sedikit pun oleh makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyerupai terhadap Allah apapun. Ya. Ini Asmaul Husna bisa atau sifat 20, ya. Di situ penjelasannya. Lanjut ya. Ibtaghur rif'ata indallahi tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka. Carilah oleh kalian derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu hendaknya kamu bersikap penyantun terhadap orang yang tidak mengetahui tentang diri kamu, dan hendaknya kamu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kamu. Ini untuk apa ya? Mengangkat derajat kita. Ibu kalau pengen diangkat derajatnya, itu lebih dari orang lain, menjadi terhormat, itu tadi tahlumu amman jahila alaika. Jadi memaafkan dengan perbuatan orang yang tidak tahu tentang diri kita. Ya, contohnya mungkin begini. Ibu ini kan pengajian sini, rajin. Semua orang tahu ibu orang baik. Tiba-tiba sedang di luar, mungkin sedang di pasar, ada orang caci maki ibu. Wah, dihina-hina pokoknya. Ya, bolehlah siapa saja lah. Yang dia tidak tahu tentang ibu tuh siapa sebetulnya. Ibu ini ketua pengajian loh. Ibu ini jamaah aktif loh. Ibu ini orang dermawan loh. Orang tidak tahu, dia juga tahu, tapi mencaci maki ibu terus. Senyum aja ya. Makasih. Senyum. Itu orang berderajat tinggi seperti itu. Namanya orang terhormat seperti itu. Dia nggak membalas, dia nggak melawan, dia aja. Senyum saja. Makasih. Kenapa? Ya kita juga tahu siapa sih dia. Tahu enggak. Dan pasti kalau dia tahu nanti mungkin akan datang minta maaf sama ibu. Bukan malah, siapa kau? Tahu dah, aku di ketua pengajian. Aku kan ustazah. Kau di pasti main ngomong. Enggak perlu bilang begitu, enggak perlu. Iya.
Ya akan ada, hidup dunia ini ya begitu. Tapi artinya kalau itu terhadap kita, kita tidak perlu mengakui siapa kita. Tidak perlu. Ya. Mentang-mentang ngajar, mentang-mentang jadi guru, mentang-mentang jadi penceramah. Orang nanya atau enggak nanya, tiba-tiba masuk, Waalaikumsalam, saya Ustadz Anu. Lah, siapa nanya? Emang gua pikirin siapa lo gitu? Siapa yang nanya? Mau Ustadz mau enggak, orang nggak mau tahu, nggak peduli kan? Kita datang, ibu-ibu, saya nih Ustadz loh bu, ibu ngaji sama saya. Wah ini katanya kan, kan gitu. Ya pura-pura nggak tahu aja. Kalaupun ada, ngapain kita juga ngurusin orang? Saya kan bilang kita. Kalau ada orang ya biarin orang. Kita jangan seperti itu. Ya. Nggak perlu kita mengatakan. Nah, diperlukan itu kalau dalam satu acara atau satu perhelatan, satu pertemuan, ibu harus ada di sana. Misalkan ibu disuruh memberikan sambutan, ibu ketua pengajian misalnya, tiba-tiba MC-nya mengatakan selanjutnya sambutan ketua pengajian Amal Ismail Al-Manwar. Kan tidak ada yang tahu siapa ketuanya. Ibu siapa ketuanya? Saya ketuanya. Boleh. Itu kan dibutuhkan, ya kan? Iya. Tapi kalau nggak dipinta Pak diem. Datang-datang tiba-tiba, Bu, aku ini ketua ya. Yang namanya berlian, biar kecemplung di comberan tetap berlian. Ya. Yang namanya berlian biar masuk ke dalam lumpur tetap berlian, cuman kepetok dalam lumpur gitu aja. Masalahnya, itu mesti diselamatin, mesti diambil. Yang namanya baik tetap baik. Ikan biar di laut, iya, tetap ikan, tidak mungkin berubah jadi kayu. Oh, itu pinter kalau sampai ke tangan Bu Emma jadi pempek gitu. Kalau ke tangan saya jadi nila cobek gitu. Oke ya. Jadi begitu Ibu, kalau kepengen derajat kita menjadi lebih baik, ya kita memaklumi orang yang mencaci maki kita, yang menjelekan kita, yang dia sendiri tidak tahu tentang kita. Diam aja. Artinya tidak usah ngagui uang yang jahat sama kita lah. Biarkanlah. Wa tu'tiya man haramaka. Dan ibu juga suka memberi kepada orang yang mungkin tidak pernah memberi sama sekali ke ibu. Ya kalau ibu memberi dengan orang yang sering memberi mah itu mah biasa tuh. Kalau enggak juga ngasih kelewatan. Uang baik sama kita kok kita tidak pernah baik sama dia. Ya kan? Ibu sering ngasih saya makanan sebagai tetangga, ibu sering ngirim saya lebaran misalnya. Saya nggak pernah peduli, punya rezeki sama ibu, cuek aja. Ibu lagi jalan kepayahan dari pasar pulang bawaan, saya lewat pakai motor. Lewat. Pak Usawir. Itu kan, enggak ngaco gitu kan. Nah, kan pantasnya kalau ketemu kan ditanya, "Ibu dari mana?" "Ya Allah, berat niat, mau dibantu." "Biarlah." "Ya sudah, ditawarin enggak mau enggak apa-apa." Ya. Tapi artinya kita ada niat memberi. Itu mah enggak aneh yang begitu maksud saya. Kalau orang baik sama kita baikin, enggak aneh. Ya, yang aneh itu orang tidak pernah baik sama kita, orang tidak pernah memberi kita, tapi kita baik sama dia. Nah ini yang hebat. Bisa nggak? Malah yang ada kayak bener ngomong itu. Ya seperti bener. Anaknya ngomong, mama nggak ngasih ke rumah sebelah itu mah. Kita kan mencari rezeki. Diam kau, dia tidak pernah ngunjuk kita. Ngapain kau ngunjuk kita? Ngunjuk dia. Dia tidak pernah ngunjuk kita. Kita tidak usah ngunjuk dia. Ngapain kau nih? Buyan. Iya ya. Nah, seperti benar. Padahal salah omongan itu. Salah. Kayaknya benar. Ya, seperti masuk akal. Iya nian ya, enggak pernah ngenjuk dia tuh. Ngapain kita ngenjuk dia? Jadi yang betul itu, biarpun dia tidak pernah ngenjuk kita ngasih ke dia hebat, baik. Kalau ada mendakatnya dosa pinjam sana pinjam sini, ngenjuk dah. Astagfirullahaladzim. Nah jadi
Ini contoh yang berat memang dilakukan. Berat. Ya. Sama halnya kita negur orang. Negur orang. Orang tidak pernah negur kita. Ya. Kita tidak baik dengan orang nggak baik sama kita, kan berat itu. Tapi luar biasa mulia itu. Mulia. Ya itu kan sering terjadi adik beradik kan. Maaf ya nih. Adik beradik kadang tidak seteguran kan. Lebaran anak kita tulah yang datang, dia tidak pernah datang ke rumah kita. Ya, padahal dia adik kita misalnya. Atau padahal dia tuh dulu kita yang ngurusi misalnya. Tidak pernah mau datang ke rumah kita. Kita ke tempat dia terus. Tidak apa-apa. Untuk akhlak pergaulan baik, tetapi kalau untuk pendidikan dalam kekeluargaan ya harus tegas. Ya, kalau ibu menjadi orang yang tertua, ya, datangin adik. Kamu ini, ya, adik Ayu. Tata krama, kamu yang datang ke tempat Ayu, bukan Ayu datang ke tempat kau. Benar itu ngomong, enggak apa-apa. Itu pendidikan. Ya, itu pelajaran buat aturan akhlak keluarga. Ya. Tapi di luar itu dengan orang lain enggak perlu. Ya. Bukan kita pengen dihormati, memang seorang adik yang muda harus menghormati yang tua. Itu pengetahuan yang penting. Ya. Lalu persoalan dia menghormati itu urusan dia, tapi kita harus menjelaskan. Saya ini tertua di antara kalian. Maka lebaran ini, waktu kita udah kata kalau aku yang paling tua, kamu lebaran mesti ngumpul di rumah sini. Bener itu ngomong. Kalau kemudian pada saatnya mereka tidak pada datang, kita udah nyampein. Ya kita datang ke rumah mereka nggak masalah. Ya, itu adab, ya, tata krama. Gitu kan. Nah, gitu. Nah ini yang sering juga berat dilakukan itu bertetangga, bersaudara. Padahal kita lewat loh ke situ, tapi nandaknya nak mampir itu. Entah ngapa beratnya. Terus ngapa udah mampir? Oh dia juga udah pernah dapat kita. Kalimat itu yang harus dibuat. Datang tidak datang ke rumah kita datang saja. Ya. Memang susah nak jadi baik gitu. Mencari yang terbaik itu susah. Tapi yakinlah, ya. Di sini ada penjelasan, derajat yang tinggi hanya ada di sisi Allah. Apabila seseorang memperoleh derajat yang tinggi, niscaya hidupnya akan disegani dan dihormati oleh orang lain. Itu udah akan dibayar oleh Allah langsung. Ya, dihormati orang. Cara untuk mencapai ketinggian atau derajat yang tinggi dijelaskan oleh hadis ini, yaitu kita harus bersikap sabar dalam menghadapi orang yang belum mengetahui keadaan kita. Ya kan? Ya enaknya kan dah marah, siapa kau nih? Datang-datang kenal juga tidak kau nak. Dan yang kedua ialah kita harus memberi orang yang tidak mau memberi kepada kita. Apabila kedua sikap yang terpuji ini dimiliki oleh seseorang, niscaya ia akan dihormati dan disegani orang. Yang pasti kalau ibu sebagai warga baru di satu kampung, orang akan memandang, oh baik dan orang ini. Itu kesan pertama ya. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda kan gitu. Iklan itu. Abghadul ibad ilallah man kana thawbahu khairan min amalihi an takuna thiyabu syabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Insyaallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang kedua pakaiannya ialah lebih baik daripada amal perbuatannya, yaitu pakaian ibarat pakaian para nabi, tetapi amal perbuatannya seperti perbuatan orang-orang angkara murka. Ya Allah, ya pakaian para nabi kayak gimana? Ya mungkin begitu ya diantaranya kan. Kebesarannya itu ya pakai jubah, pakai sorban, pakai sal, begini nih. Udah pakaian begini, tapi main judi kan nggak beres itu kan? Ya, astagfirullah, naudzubillah. Misalkan saya pakai begini, pakai sorban, naik panggung, ada biduan saya sawer begini, kan nggak beres itu.
Angkara murka itu benci itu. Na'udzubillahi min. Simbolnya itu merusak. Makanya saya kadang-kadang miris di hati ya ketika ada panggung orang hajatan, ya emak-emak udah pakai jilbab rapi banget, bagus banget. Jogetnya melebihi artis. Aduh ya Allah, iki piye gitu. Ya bukan mak malah nanti nggak ada ibu ya. Bapak-bapak pakai peci haji gitu kan, pakai bajunya bagus, jogetnya nyawer sama biduan, bahkan ada yang kadang dirangkul. Astagfirullah. Ya, itu salah di antara contohnya ya, di antara contohnya. Atau mungkin tutur katanya bagus, bahasanya bagus, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan yang diomongin gitu kan. Itu juga. Di sini ada penjelasan saubahu ya. Saubahu itu yang dimaksud kedua pakaian seseorang, maksudnya ialah pakaian kerja dan pakaian sehari-hari. Pakaian kerja dia aktivitas. Kalau saya jadi pegawai mungkin pakaian saya seragam. Ya, kira-kira seperti itu. Atau pakaian hari-hari gitu kan. Baik, tapi kelakuannya nggak baik. Ya mungkin ada juga istilah lain, tidak menjaga nama baik juga boleh seperti itu. Tidak sesuai. Orang yang paling tidak disukai oleh Allah ialah yang pakainya lebih baik daripada amal perbuatannya. Nah itu. Lihat bagus, pakaiannya, mobilnya juga Mercy atau mungkin lebih dari itu. Tapi Masya Allah gitu, hari-harinya nggak sesuai. Ya. Jalan becek, banyak orang jalan kaki, dia lewat, ngebut misalnya, nyeprati orang, nah itu kan tidak benar kan? Ya, nggak menunjukkan kehebatan orang itu, yang ada justru kesombongan. Ibu bisa merasakan ya, orang sudah tinggi kedudukannya, terhormat, terus ramah. Perasaan kita gimana? Alangkah baik orang ini gitu ya, sempurna. Dia itu orang kaya tapi tidak sombong gitu kan. Dia itu orang hebat, pejabat tapi tidak ada sombong. Dengan kita biasa duduk makan bersama mau gitu kan. Tidak nunjuk-nunjuk, tidak nyuruh-nyuruh. Kadang-kadang dia galak disuruh. Nah, kan 1001 yang begitu. Jadi intinya amal perbuatan itu sangat penting dijaga ya dalam kehidupan. Jadi baiknya seseorang itu bukan karena pakaiannya, bukan karena kekuasaannya, tapi karena amal perbuatannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilanmu. Ya. Ya, saya begini tuh bukan yang terbaik. Kalau berpakaian begini bukan berarti, belum tentu, karena yang dipandang bukan karena pakaiannya. Cuman kan kalau saya kemudian ngajar di sini pakai kaos oblong begitu, yang koyak-koyak kan nggak pantas kan? Ya menyesuaikan paling tidak. Tapi sekali lagi, memang bukan itu yang dilihat, tetapi itu butuh kepantasan juga kan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh mencintai yang indah-indah. Jadi innallaha yang ila suwarikum wala ila azamikum, juga tidak melihat keturunannya. Mau anak siapa kayak gitu. Kalau durhaka tetap durhaka. Anak Nabi sekalipun Kan'an ya tenggelam, disiksa. Istri Nabi juga sama. Ya, dimusnahkan. Dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak taat dengan agama Allah. Wala ila amwalikum, juga bukan karena harta bendanya. Nah banyak dia yang paling kaya, kalau angkara murka lenyap juga. Ya. Hancur juga karena kemurkaan. Walakin Allah yang turu ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hati dan perbuatan. Hati itu nanti akan memancar ke ucapan, ke perilaku, ya kan? Sopan itu dari hati. Lanjut, masih ada waktu. Nah, kita nih jam 15 lewat 2 berapa? Asar. 27 ya, masih banyak. Ablighu hajata man la yastati'u iblaghu hajatihi. Ini terima kasih banyak yang hadir ini ya.
Banyak yang ikut ngaji di rumah, ada yang ngaji sambil ngajar, ada yang dari Oki, Tanjung Ali hadir. Dari Ciamis bahkan nih ada hadir. Diketahui, ya jauh-jauh Ibu yang ngaji, alhamdulillah. Ya selamat yang ikut ya. Semoga berkenan. Cuman saya tidak bisa membaca komentarnya satu-satu karena lagi ngaji ya. Langsung saja. Ablighu hajata man la yastati'u iblaghu hajatihi. Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u ila iblagha thabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Sampaikanlah keperluan orang yang tidak mampu menyampaikan keperluannya kepada sultan. Barang siapa yang menolong menyampaikan keperluan orang tersebut kepada sultan, kelak di hari kiamat Allah akan menetapkan kedua telapak kakinya di atas siratal mustaqim. Jadi ini mungkin boleh juga saya umpamakan warga kampung, ya, warga gitu. Sebetulnya dia punya sesuatu yang mesti diketahui Pak RT. Dan kalau Pak RT tahu, pasti oleh Pak RT diurus ini. Tapi dia mau ngomong nggak berani. Ya kalau sultan ini kan raja ya, tinggi lah ya. Nah saya ambil yang terkecil, yang terendah. Sultan. Ibu sebagai warga, tetangga ibu nih, ya Allah, rumahnya mau rubuh. Atau hari-hari ibu tahu persis. Nah Pak RT ini kalau tahu pasti oleh Pak RT ditolong karena ada dana untuk dia, misalnya gitu. Terus dia suruh ngomong nggak berani. Ibu berinisiatif. Dek, dari mana dulu? Dari ceritakan. Ibu ambil data. Berapa anak kau? Sekian. Suami kau kemana? Terus dari mana kau makan? Kadang-kadang dinjuk uang, kadang makan, kadang tidak. Ini kan apalah, aku tuh kepengen ngomong sama Pak RT tapi tidak berani. Nah, ibu di situ ambil inisiatif, ambil peran. Sudah, pergilah ke Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Ada warga apa di sana tuh rumahnya rubuh Pak RT. Pagi-pagi tuh anak nangis galau, aku jenguk, dah ketip makanan. Aku unjuk lagi. Dia tuh nak ngomong sama bapak tadi berani. Di mana Bu? Di sana. Ayo. Datang. Nah, ketika ibu menyampaikan itu ke sultan, nah ini ke RT berarti kan, ke pimpinan menyampaikan sampai akhirnya kemudian dia hajatnya dipenuhi oleh Pak RT tadi, maka Allah akan menetapkan kaki ibu kelak di siratal mustaqim itu mantap gitu. Ditetapkan Allah. Tidak jatuh gitu kan. Artinya diselamatkan Allah. Nah, kemudian kalau itu di posisi kita yang ditolong orang kan kita senang kan, bahagia kan, dan akan dikenang. Oh ya Allah, karena ibu itu aku ditolong. Aku udah berani ngomong tapi ada dia. Istilah itu ngomong dalam, gitu kan. Ibu kan kalau ada urusan mau kemana-mana itu kan hanya siapa ada di situ ya. Aku udah berani. Aku ngomong sama itu. Ya kan? Ibu mau kantor KUA, kebetulan KUA Sematang Borang. Tahu saya di sana misalnya. Kena ke sana. Nah, Pak Musafir baik, tak tolong. Ya boleh, tidak apa-apa. Asal untuk keperluan kebaikan, melancarkan, masa enggak apa-apa. Pak, aku nak daftarkan anak aku gini. Nah, sudah sini Bu saya bantu. Tapi tulus membantu gitu loh. Memang niat untuk menolong, nah itu bagus. Ya. Bukan malah jadi agen untuk supaya bisa dapat keuntungan, bukan itu. Nah Pak Ustadz, Iya, gimana? boleh nggak ya kita benci dengan kelakuan orang yang nggak punya malu gitu? Orang yang tidak punya malu tuh kalau orangnya sih jangan dibenci, tapi kelakuannya kita benci ya. Beda Bu, kalau kita benci karena kelakuannya, kita tidak dendam dengan orangnya. Jangan maksudnya. Kalau kita benci dengan karena kelakuan perbuatan orang itu yang jelek, kita benci, kita tidak akan dendam sama orang ini. Contoh begini. Di sini ada anak yang mabuk kerjanya. Kita kan benci kan? Setelah mabuk terpingsan, hampir mati. Karena kita benci karena kelakuannya, tetap anak kita tolong. Kita bawa rumah sakit, kita obati, kita nasihatin. Sudah aku berhentilah mabuk, ya. Aku tuh benci nih kok kau mabuk terus, tapi aku sayang dengan kamu. Nah itu tidak dendam, ya, tidak dendam. Benci hanya kelakuannya, tapi tetap haknya dia nggak dikurangi.
Itu hak dapat perhatian dari kita tetap diberi. Dengan ponaan-ponaan misalnya kan ada saja kan ngugal beda sendiri gitu kan. Kita benci karena kelakuannya, tapi lebaran dipanggil sini. Kamu nih ya, bikin malu ya kan? Ya nggak apa-apa, ya kan? Itu kan karena saya. Bukan, ayo dosa lah ketutukan onca itu. Enggak, itu bukan benci, itu dendam namanya. Jangan dikucilkan ya Pak. Oh jangan dibuang, jangan dikucilkan. Apalagi itu bagian dari keluarga misalnya. Tetap kita raut, kita rangkul. Ya. Saya pernah, ini testimoni saya sendiri ya. Ada orang ikut, ya saya urusi gitu. Ternyata minum baygon. Ya kan tidak benar itu. Kalau saya mau kasar, ya udah mati aja. Wah, hebat banget gitu kan. Ya tetap kita tolong. Kita urusi ke rumah sakit. Sudah dirawat ya sudah sampai di situ. Jangan kita benci gara-gara gitu. Biarlah dia mati lah. Kok begitu nggak boleh. Ayam kecemplung parit aja kita tolong harus. Ibu ngelihat binatang kejepit kakinya, hampir mati, didiemin. Zalim ibu tuh. Harus ditolong. Paling tidak dipotong, diselamatin jadi manfaat binatang itu kan. Kalau didiemin jadi buntang. Gitu. Atau syukur didiemin, ditolong, diobatin, jadi sembuh misalnya. Gitu. Binatang apalagi orang kan begitu. Ya. Jadi kita benci karena perbuatannya, Bu. Ya. Benci Tapi karena kalau watak itu nggak bisa berubah gimana? watak itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kembali ke pribadi masing-masing, Bu ya. Karena begini, watak juga sesungguhnya kan bisa juga sih karena lingkungan juga bisa berpengaruh gitu. Pengaruh lingkungan itu kan sangat dominan sebetulnya. Ya. Orang pondokan, orang pesantren tapi lingkungannya itu bebas, tak ada batas ya. Ikut juga lama-lama kan. Na'udzubillah. Makanya kadang-kadang kalau kita mencari tempat tinggal, kita mencari teman, hati-hati harus teman yang baik. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Ibu, sampai ada seperti ini. Kalau Ibu mau tahu tentang bagaimana karakter seseorang, tanya temannya. Ya kan? Ibu mau tahu saya, tanya orang dekat saya siapa. Saya mau tahu Bu Hesti. Saya udah usah nanya Bu Hesti. Yang saya tanya adalah teman akrab Bu Hesti. Siapa sih dia? Dia akan cerita. Nah itu sesungguhnya. Tapi kalau saya tanya orangnya, yang baik semua yang keluar. Nah jadi apa? Betapa teman itu penting. Teman baik. Ya. Tapi ada Pak yang bisa dipengaruhi Pak untuk ngajak baik misalnya. Nah itu gimana? Kita harus mempengaruhinya gitu. Iya. Ya kalau nggak bisa gimana? Ya kita doakan saja. Iya. Kita doakan, kita contohi. Yang penting kita jangan bosan berdakwah. Hanya Allah yang bisa Ya. balik hati di dalam. Betul. Kita jangan bosan berdakwah, tetap kita menyampaikan. Meskipun seperti itu, biasakan kita maklum kan, orang udah begitu kan. Ya senyum aja paling-paling. Ya sudahlah itu gitu. Tapi lama-lama kan nanti insya Allah didoakan, apalagi kalau itu adalah bagian dari keluarga kita. Doa orang tua itu mustajab berdoa ya. Didoakan saja. Kalau dia seorang ustazah gimana? Saya tidak bisa berkomentar itu ya. Karena yang namanya sifat baik buruk itu tidak ada pengecualian. Ya. Orang alim tidak alim sama. Potensi jahatnya sama, ya. Nah, cuma bedanya kalau orang alim tahu ilmunya kan begitu. Tahu ilmunya, memperbaikinya. Nah, kemudian yang saya pesankan dengan kita ini ya. Dari awal kan hadis ini kan untuk kita, bukan untuk orang gitu kan. Mikirin kita saja gitu kan. Ya, mikirin kita saja, tidak usah mikirin orang. Karena apa? Seperti tadi saya bilang, kita terlalu memikirkan orang nanti salah. Gitu kan. Kita doakan kalau kita nyata-nyata kita tahu dia seperti itu, kita doakan. Kita doakan. Dan ibu caranya, ibu mau negur saya, tapi nggak bisa, saya nggak bisa ditegur. Cari siapa yang disegeni saya gitu. Cari orang yang disegeni. Ya, kalau saya misalnya diomongin ibu nggak segeni, pokoknya nggak ada yang percaya deh. Tapi saya punya orang yang disegeni, ibu ngomongnya ke sana. Nanti dia ngomong, kamu tuh kaget kan? Iya. Nah, akhirnya mikir ketika dia ada, ya, takut sama yang di sana gitu. Jadi tahapan memberi nasihat itu mencari orang yang disegeni. Saya sering kalau ada orang konsultasi juga begitu kan.
susah diomongin gitu kan. Cari orang yang paling disegani siapa, biasanya begitu. Ini balik ke soal ablighu hajat ya, artinya menolong orang, bisa juga gitu ya, menolong orang. Apalagi ibu-ibu mungkin yang punya kesempatan seperti ibu, kan dulu pernah seperti itu ya, diberikan kesempatan ya, bisa menolong banyak orang. Nah itu kan Bu, termasuk memudahkan urusan orang lain. Ya, nanti mungkin di antara yang hadir ini ada yang punya kedudukan, ada kebijakan di situ. Nah ternyata tolong itu. Kalau untuk kebaikan, kenapa tidak? Gitu. Orang jahat aja bisa lebih dari itu. Nah kita ambil yang baik-baiknya, jangan yang jahat-jahatnya. Gitu kan. Ibnu Adam, ati' rabbaka tusamma akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Hai anak Adam, maksudnya kita nih, guys gitu kalau dalam gitu kan. Hai guys gitu kan. Hai guys, taatlah kamu kepada Rabbmu, taatlah kamu kepada Tuhanmu. Ya. Maka kamu termasuk orang berakal. Dan janganlah kamu mendurhakainya karena kamu akan dinamai orang jahil. Bu, untuk membedakan orang berakal dan orang bodoh, orang pintar dan orang bodoh, ini orang yang taat kepada Allah itu orang berakal. Ya. Tapi kalau orang yang suka berbuat maksiat, itu namanya orang bodoh. Jadi kalau ibu bertanya begitu tadi, ya itu Bu bedanya. Kalau orang taat kepada Allah, itu berakal. Tapi kalau gawenya maksiat, gawenya berbuat dosa, itu orang bodoh. Kalau hadis ini, ati' rabbaka tusamma akilan, ya, wala ta'si fatusamma jahilan. Taatlah kepada Tuhanmu, niscaya engkau dikatakan sebagai orang berakal. Dan jangan kau bermaksiat, karena kalau bermaksiat berarti kau dikatakan sebagai orang bodoh. Ya. Alim iya maksiat iya, Allah paling marah dengan yang seperti itu. Kabur maqtan indallah antakuna la taf'alun. Iya. Benar. Oh, benar. Saya ceramah menyampaikan begini, tetapi saya di luaran saya lebih jahat, maka Allah lebih murka dengan saya. Allah berlipat-lipat. Doanya lebih besar, ya. Jadi Allah, nah ini dalam hukuman juga kan ibu, kalau dengar hukuman tuh ya, ketika hakim bertanya kepada si terdakwa, ada pertanyaan yang selalu ada, apa coba? Pertanyaan yang sering kalau di koran-koran di media segala macam. Apa pertanyaan hakim di antaranya? Hah? Kau tahu dah itu dilarang, iya kan? Kau tahu dah itu salah? Ya apa hakim tahu? Itu ilmu pengetahuan. Kalau dia bilang tahu dan itu bukan bohong, memang dia paham, itu hukuman lebih berat. Tapi kalau dia tidak mengerti, memang bodoh, ada keringanan hukum. Hah? Jadi kalau yang korupsi itu sebenarnya. Oh itu malah tahu cara korupsinya bisa itu gede hukumannya semestinya. Ya tapi kan ibu ini hukum dunia kan biasa diakal-akal begitu kan. Kenapa? Kenapa? Kan dia lebih pintar dari kita, tapi kita masih tahu. Tahu apa kau itu? Oh, iya. Tahu apa dia? Itulah makanya dikatakan bodoh itu. Orang paham, orang hebat, orang berilmu tapi maksiat. Dinju tahu apa kau? Tahu apa kau? Kan artinya dia tidak akan menyadari kesalahan dia itu. Dia akan terus salah, akan terus rusak. Jadi sekali lagi saya kembali tadi kalau orang terdakwa ditanya kan biasanya kan pertama dia tahu dah dia berapa kali melakukan itu kan, usia dia berapa kan dipertimbangkan semua. Dan kalau ternyata dia paham sesungguhnya itu dilarang, ternyata dia melanggar, ditanya kenapa kau mau itu? Terpaksa, terdesak, apa karena kemauannya? Itu terus ada pertimbangan. Tapi kalau karena bodoh, karena tidak tahu, ya gimana lagi? Karena memang tidak ngerti. Dasar bodoh kau, gitu kan? Hukumannya beda, ya. Hukuman orang bodoh beda dengan hukuman orang pintar. Bahkan ada keterangan orang alim itu bisa duluan masuk neraka. Orang alim. Tapi maksud orang alim yang maksiat. Ya. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya.
Ya. Tapi juga orang alim bisa duluan masuk surga. Kenapa? Karena banyak orang masuk surga karena dia gitu kan. Satu lagi. Tinggal 3 menit ya. Abghadul halali ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling dimurkai Allah ialah talak. Ya. Ini suami istri yang galak-galak boesan, hati-hati, jangan sampai harus memutuskan bercerai. Kalau bisa, ya. Perceraian itu sesuatu yang dihalalkan memang, tetapi Allah murka. Berpikirlah 1000 kali. Makanya saya kadang-kadang sering ada iba juga ya, kalau orang BP4 datang ke kantor ngomong, "Ada apa, Bu? Aku nak bercerai, Pak." Oh ya Allah, masuk dulu. Kita tanya dulu, "Apa nak bercerai?" Terus lama-lama nangis gitu. Nangis kita jelasin. Jadi gimana? Tidak lah Pak, aku nak balik, aku nak maaf lah ya, katanya kan. Tidak jadi bercerai katanya. Besoknya datang berdua. Ada seperti itu. Tapi ada juga yang memang nak cerai niat. Tidak baca Pak. Ngapa? Namanya aku terus Pak. Hancur badanku, rusak aku. Terus mabuk terus gawe. Mau betino pulang. Sudah. Pisah lah ya itu tuh. Artinya perceraian itu kalau memang menjadi solusi, ya kenapa tidak? Kalaupun Allah membenci. Tapi kalau solusi harus bercerai, ya bercerai tidak apa-apa. Allah boleh, Allah halalkan. Tapi memang Allah nggak suka gitu. Ya, Allah itu dibenci. Dibencinya bukan dibenci lalu berdosa, tidak. Ya. Yang dimaksud itu kalau bisa dipertahankan. Tapi karena kita manusia terbatas, ya mungkin tak sanggup lagi, apa boleh buat. Tetapi bercerai itu bukan berarti bermusuhan, kan gitu. Bercerai itu bukan bermusuhan. Mentang-mentang cerai, nah bermusuhan. Lewat sana ketemu, langsung belok. Ya tidak usah juga. Ya tetap aja lewat gitu kan. Bertemu, Mas, apa kau? Ya Dek, kabar? Mau lagi balikan, kan malah bagus gitu kan. Jadi nggak boleh musuhan. Nggak boleh gue musuhan. Nggak boleh. Sudah bercerai, berkawan. Orang bercerai pun tetap berkawan. Lah kan ada apalagi ada anak. Apalagi ada keturunan. Jangan nanti mamanya dendam. Awas kau ya, kau melok mbak kau melok aku. Memelok mbak kau, meloklah kau, dosa ketemu aku lagi. Ya tidak boleh. Lah melok gitu, awas kau. Ada mbak kau, tidak boleh melok, tidak boleh. Apalagi menjelekkan ayahnya. Jangan, itu keturunannya loh. Dia perempuan apalagi. Mah, papa mana? Mati. Tidak boleh ngomong begitu. Saking sakitnya orang tuh sampai gitu ngomong. Tapi pendidikan tidak mengajarkan begitu, akhlak tidak mengajarkan. Apalagi ayahnya masih ada, ya. Si gadis nanya, kebetulan mungkin sudah nak nikah. Ma, papa kemana? Tidak balik-balik. Papa betul, mungkin ya ceritalah yang benar. Begawe jauh nak, tak baca balik nak, gitu kan. Kaget kalau kau nak nikah kayak ditelepon, ya papa kau datang kayak, jadi wali. Jadi hanya nikah aja, datang. Ya boleh lah. Ya di antaranya yang kaitan dengan hukum kan menikah Bu ya. Anak perempuan kan walinya tetap ayahnya. Kalaupun sudah bercerai kan tetap harus ada komunikasi kan. Ya harapannya tadi kalau sudah bercerai terus tetap kita baik, misalnya baik-baik, kan ada masa iddah untuk bisa kembali kan. Berpikir 2 bulan ternyata sama-sama kangen, sama-sama nyadari kan balikan lagi kan bagus. Tapi kalau berpisah langsung bermusuh, bercerita kejelekan, ya rahmat Allah jauh tambah. Ya, saya pikir itu yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Ya, alarmnya udah bunyi, udah masuk waktu asar, dan ternyata ujungnya di perceraian. Mudah-mudahan tidak bercerai yang baik-baik ini ya. Dan kalaupun itu harus terjadi, itu adalah solusi terakhir. Ini penjelasan ini saja. Baik ibu-ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dari awal hingga akhir bermanfaat, dan untuk yang ikut secara virtual dari jauh juga mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan bermanfaat. Dan kalau ini baik, benar, itu datang dari Allah ya, silahkan dipakai, diamalkan bersama. Tapi kalau ternyata salah, Al-Fakir saya menyadari karena saya juga keterbatasan ya, jangan dipakai lah kalau saya salah ngomong gitu kan. Kalau yang salah saya tinggalkan saja di sini, tidak usah dipakai, tidak usah diikuti. Tapi kalau baik, benar, yuk sama-sama kita pakai, kita amalkan agar kita termasuk orang-orang yang
taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا للناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم نسألك فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وعملا متقبلا يا رب العالمين ربنا أدخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.